Ditambah lagi dengan pencapaian luar biasa dari pasukan penembak serigala, jika dibubarkan itu akan menjadi kerugian besar bagi umat manusia. Bahkan seorang Supreme Emperor pun tidak berani bertindak berbahaya seperti ini. Ditegaskan oleh Chuyun bahwa rencana ini diperoleh oleh semua pasukan penembak serigala dalam 1 tahun terakhir dengan menukarkan hidup dan kehormatan, dan sekarang semuanya menghilang karena kelakuan dari 5 cici Supreme Emperor. Mendengar hal itu, justru Sima Feifan merasa bahwa ini adalah kesalahan mereka dan perintah militer itu mereka bisa mencabutnya. Namun Chuyun menyuruh Sima Feifan diam karena disampaikan oleh Chuyun perintah militer setinggi langit. Tidak peduli betapa mulianya pasukan penembak serigala, juga tidak sebesar departemen militer. Chuyun sembari memperlihatkan gulungan tersebut dan mengatakan, kalian sudah merusak pasukan penembak serigala, apakah kalian juga akan merusak martabat departemen militer? Kemudian Shimen maju dan menjelaskan itu semua adalah kesalahpahaman karena mereka tidak tahu banyak bahwa Chuyun telah melakukan begitu banyak hal di departemen militer. Jika perintah militer itu salah, maka tentu saja mereka akan membereskan ini. Ditegaskan oleh Chuyun, jika salah, maka ini bukan perintah militer yang tidak perlu dilaksanakan lagi. Karena taat pada perintah militer adalah tugas seorang prajurit. Tidak peduli itu benar atau salah. Lantas Chuyun menanyakan, bukankah kalian ingin ia menyerahkan rencana ini? Chuyun pun menantang, maka ambillah sendiri. Mendengar hal tersebut, otomatis Shimen langsung mundur karena ia ketakutan. Ketika itu juga Dongfang bergumam, rencana itu siapa yang masih berani mengambilnya? Dikatakan oleh salah satu murid bahwa medan perang Tongtian hanyalah pertempuran simulasi. Jika itu orang yang sangat kuat, siapa yang mau membuang waktu di sana? Mereka telah membentuk pasukan dan pergi ke garis depan. Para murid pun mengaku bahwa tadi mereka benar-benar konyol barusan, bahkan mengejek Chuyun karena tidak ikut serta dalam medan perang Tongtian. Karena mereka kira Chuyun pengecut dan takut mati. Disampaikan oleh Liu Xiang bahwa kalian semua buta mata, bagaimana mungkin bisa melihat bahwa Chuyun adalah pahlawan sejati dan pahlawan yang hebat. Ditambah lagi kata Guman, bosnya adalah orang yang hebat dan juga berpandangan luas dan murah hati. Tidak akan berurusan dengan kalian sekumpulan orang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Terlihat para murid pun mengaku bahwa ini adalah kesalahan mereka. Sementara itu Chuyun mengatakan jangan hanya berdiri di sana, ia pun menantang agar cepat ambil rencana miliknya dan bawa kembali ke departemen militer. Terlihat Sima Feifan bergumam, jika rencana ditarik dari Chuyun, pasukan penembak serigala akan dibubarkan atas perintah mereka. Jika menarik kembali perintah tersebut, hal itu akan merongrong otoritas departemen militer. Bagaimana ini bisa baik-baik saja? Dan secara tiba-tiba saja aura es pun muncul di sana, dan pastinya yang muncul tersebut adalah Supreme Emperor Es yang adalah guru dari Liu Xiang. Ia mengatakan, lihatlah apa yang telah 5 cici Supreme Emperor lakukan. Jika ia tidak datang, apa yang akan kalian lakukan? Mendengar itu, Dongfang berkata bahwa yang mulia Supreme Emperor Es memang benar. Mereka tahu mereka yang salah. Chuyun bergumam, bahkan bayangan dari Supreme Emperor Es sudah tiba. Masalah hari ini harus segera dihentikan. Supreme Emperor Es pun memanggil Chuyun dan menegaskan, mulai sekarang Chuyun dibebas tugaskan dari tugas militer dan pemberhentian dari militer. Terlihat Liu Xiang pun memprotes keputusan gurunya, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sedangkan Sima Feifan bergumam bahwa mereka tidak bisa disalahkan atas perintah dari Supreme Emperor Es.
Ia pun tampaknya tidak menyesal sama sekali. Diumumkan oleh Supreme Emperor S. Selain itu, ini juga untuk membangun akademi militer di kota Juxiao. Namanya Akademi Militer Penembak Serigala Langit, dan Chuyun yang akan menjadi kepalanya. Dan pangkatnya adalah Marsekal. Mendengar hal itu, semuanya pun terkejut. Dijelaskan oleh Supreme Emperor S, semua mantan pasukan penembak serigala telah dipindahkan ke brigade instruktur akademi militer. Para murid mengatakan dekan militer yang baru status akademi setara dengan pemimpin tertinggi di akademi. Dalam arti tertentu, Chuyun akan sejajar dengan Supreme Emperor S. Hal itu pun membuat Liu Xiang bersyukur. Guman juga memberikan selamat atas promosi jabatan bosnya. Sedangkan Chuyun bergumam memang layak menjadi seorang Supreme Emperor S yang hidup selama ribuan tahun, menangani masalah dengan benar-benar tanpa celah. Chuyun pun menghormat dan siap melayani Supreme Emperor S. Ia mewakili semua dokter di pasukan penembak serigala, menghormati semangat prajurit yang gugur di medan perang. Ia pun ucapkan terima kasih kepada Supreme Emperor S atas apresiasinya. Dikatakan oleh Supreme Emperor S tidak perlu bersikap sopan kepadanya. Sedangkan Sima Feifan nampaknya marah. Ia tidak hanya gagal menghancurkan fondasi Chuyun, tetapi juga memungkinkan Chuyun untuk naik lebih tinggi lagi. Ia pun sangat kesal dengan hal tersebut. Sementara itu, Chuyun bergumam sebagai keturunan Supreme Emperor S, Sima Feifan dapat terlibat dalam departemen militer. Sayang sekali umat manusia memiliki banyak masalah internal. Daripada membuang-buang waktu untuk melawan mereka di sini, lebih baik Chuyun mempertahankan dunia bawah tanah. Jika suatu hari nanti umat manusia benar-benar dikalahkan, dunia bawah tanah itu adalah tempat terakhir yang bisa dituju oleh umat manusia. Kemudian Liu Xiang menegur Chuyun apa yang sedang Chuyun pikirkan. Dijawab oleh Guman bahwa bos Chuyun sedang memikirkan cara untuk mengembangkan akademi militer yang baru. Setelah hal itu, Chuyun menyampaikan kepada Supreme Emperor S, maaf karena ia tidak bisa melakukan menjadi dekan baru di akademi militer, dan ia ingin mengundurkan diri. Hal itu pun membuat semuanya menjadi terkejut. Ditambah lagi, kata Chuyun, adapun posisi dekan militer dan juga pangkat Marsekal, pasukan penembak serigala dan akademi militer penembak serigala langit, ia pun memutuskan untuk memberikannya kepada Liu Xiang. Ditanyakan oleh Supreme Emperor S, apakah Chuyun tahu berapa nilai dari semua ini yang Chuyun serahkan? Hal itu pun dibenarkan oleh Liu Xiang bahwa ini terlalu besar. Ia takut ia tidak mampu menanggung jawab itu. Dikatakan oleh Chuyun bahwa kita sudah tidak bisa dibedakan, miliknya adalah milik Liu Xiang. Terima saja dengan pikiran yang tenang. Chuyun pun membisikkan bahwa Liu Xiang didukung oleh Supreme Emperor S. Lebih mudah bagi Chuyun untuk melakukan segalanya. Akhirnya Liu Xiang pun mengerti. Para murid pun terkejut dan mengatakan ini adalah hal yang sangat besar. Bahkan jika orang lain memberikan apapun kepada Liu Xiang, akan sangat sulit untuk masuk ke mata Liu Xiang. Dikatakan oleh Supreme Emperor S bahwa yang dipunya Chuyun berhak untuk memberikannya. Ia pun tidak akan ikut campur. Ia pun menyampaikan bahwa masalah berakhir sampai di sini dan menyuruh semuanya untuk bubar. Setelah Supreme Emperor S pergi, semuanya pun menghormat kepada Supreme Emperor S. Kemudian Dongfang pun mengatakan kepada Chuyun, kita akan segera bertemu lagi segera mungkin. Direspon oleh Chuyun, ia siap kapan saja untuk bertemu dengan Dongfang. Oke guys, itu adalah dari lanjutan Donghua yang berjudul Spirit Sorcerer bagian ke-116-nya di season 4 kali ini.
Dan untuk selanjutnya akan diupdate setelah episode barunya muncul, oke? Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.